Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sekarang belajar bagaimana cara membuat kelas diagram. Nah, di sini kita bisa dengan mudah, cukup dengan 5 langkah saja, nggak usah rumit-rumit. Buat kelas diagram itu em, yang penting paham sama paham. Saya perkenalkan 5 langkah yang mudah ya untuk membuat kelas diagram. Yang pertama adalah kenali notasinya. Yang kedua, kenali objeknya pada specific case. Yang ketiga, identifikasi karakter sebuah objek tersebut yang nanti akan jadi atribut. Yang keempat, amati perilaku objek tersebut yang nanti akan jadi method atau function. Dan yang keempat adalah perhatikan relasi antar objek. Bagaimana kita mau mengimplementasikan 5 langkah ini? Yuk kita coba dengan pelan-pelan. Ya. Kita mulai dari step yang pertama tentang notasi. Ngomong-ngomong tentang kelas diagram itu sebenarnya adalah salah satu backbone-nya UML ya. Jadi kalau ngomongin UML itu orang akan ingatnya tentang kelas diagram. Nah, notasi yang penting di sini adalah kenali notasinya. Ada apa saja notasinya? Ya, yang pertama ada struktur kelasnya ya. Mulai dari class name-nya, ya, ini ya class name-nya itu yang di atas, kemudian atribut-atributnya ini yang saya sampaikan tadi di depan sebagai karakter ya. Kemudian ada lagi ini bagian operation-nya atau function method atau behavior-nya ya. Jadi intinya sederhana, kelas diagram itu ada 3 bagian. 3 bagian. Yang paling atas name-nya, yang tengah itu atributnya, yang sebelah bawah itu adalah metode behaviornya. Nah, kemudian nanti ada association, dari antar kelas ini akan dihubungkan dengan anak panah. Kemudian nanti ada simbol multiplicity. Kemudian nah ini ada simbol-simbol apa ini, misalnya generalization ya, kalau ada 2 kelas yang bisa digeneralisasikan. Kemudian ada banyak, sebenarnya ada banyak ya kalau kita mau breakdown satu-satu. Cuman kita keep it simple aja deh, nggak usah terlalu rumit, jangan sampai effort kita belajar di sini terlalu besar hanya untuk memahami notasinya. Nanti sambil jalan lama-lama juga paham. Saking kompleksnya ya, jadi sebenarnya ini kompleks. Jadi saya punya tips mudah khusus untuk memulai ini. Yang pertama, mulailah dengan hal yang sesederhana mungkin. Coba paling sederhana, nggak usah rumit-rumit amat. Ada banyak notasi tapi nggak perlu dipakai semua, seperlunya saja, secukupnya saja. Kemudian karena kita membangun software itu akan diskusi ya, akan diskusi dengan banyak pihak. Maka supaya diskusi ini bisa terus berlangsung, gunakan konseptual kelas. Yang saya maksud diskusi di sini bisa jadi dalam kita merancang sebuah software itu kita diskusinya bisa dengan orang-orang yang non teknikal, sehingga bisa jadi roaming. Kalau kita baru ngobrol awalan saja kita udah ngomongin tentang tipe data, ngomongin tentang kelas secara mendetail, itu pasti akan bingung. Makanya di sini sarannya, tipsnya adalah gunakan conceptual class. Apa itu conceptual class? Nanti akan saya kenalkan di bagian bawah. Kemudian tips nomor 3 adalah gambar bagian inti-intinya saja. Jadi kalau misalnya atributnya sebenarnya ada komplit gitu, ya comot aja yang sederhana, yang penting-penting saja. Masalah detailnya nanti bisa didetailkan di tahap berikutnya. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan konseptual class? Jadi kalau kita ngomongin tentang kelas diagram itu sebenarnya kita bisa tergantung mau sampai level mana kita bicara. Kalau levelnya hanya sebatas paham sama paham, itu bisa menggunakan konseptual. Konseptual itu seperti ini teman-teman, jadi nggak perlu detail-detail banget ya, tidak perlu mendetail. Konseptual cukup diwakili dengan kotak seperti ini, cukup diwakili dengan kotak. Kemudian kalau udah ngomongin lebih detail, udah mendekat ke implementasi, jadi ini nanti akan diturunkan ke coding, itu mulailah dengan didetailkan dengan specification ya, specification. Nah, baru kemudian kalau udah iterasi berikutnya mau lebih detail lagi, gunakan implementasi. Nah, ini yang implementationnya ya. Jadi sekali lagi ada
tiga tahap kira-kira ya, tiga level, tiga jenjang. Konseptual itu yang paling sederhana, cukup gambar kotak gini aja. Yang penting yang penting diskusi bisa sama-sama jalan, bisa berjalan diskusinya tanpa harus tanpa harus bingung ya dengan hal-hal teknis. Ya, itu tipsnya. Nah, kemudian balik ke sini. Jadi kalau tadi notasi gunakan secukupnya, ya, dari sekian banyak notasi gunakan secukupnya, keep it simple. Kemudian langkah kedua adalah kenali objek pada sebuah kasus. Nah, ini detailnya bagaimana cara menemukan sebuah objek itu saya share di video saya yang lain, nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Tapi di sini akan saya kenalkan sedikit bagaimana cara kita mengenali sebuah objek ya. Misalnya kamu diberikan sebuah case. Ada dua case di sini, saya sampaikan dua case. Yang pertama, saya bacakan, pada sebuah aplikasi musik player, user bebas menambahkan lagu ke dalam playlist ya. Perhatikan, user bebas menambahkan lagu, ini objeknya apa? Lagu ke dalam playlist. Berarti di sini ada lagu dan ada playlist. Dan ada satu lagi, siapa yang melakukan ini? User. Maka kalau kita menggambarkan ini dalam konseptual, nanti konseptual kelas diagram, berarti ada tiga kotak gini. Ya. Yang satu user, kemudian ada lagu, dan satu lagi, nah ini kan konseptual nih, jadi ya bahasa saja kita menggambar sesederhana mungkin. Ini adalah playlist ya. Nah, kemudian contoh narasi yang kedua, pada sebuah aplikasi musik player, user bisa mengendalikan pemutar lagu. Nah, berarti ini ada objek lagi nih, pemutar lagu. Berarti di sini adalah satu lagi nih, ada pemutar playernya, player. Nah, simple kan? Simple. Nah, sekarang kita masuk ke tahap berikutnya, adalah mengidentifikasi karakternya. Mengidentifikasi karakter. Bagaimana caranya? Saya langsung ke case saja ya. Mengidentifikasi karakter. Pada sebuah aplikasi musik player, user bebas menambahkan lagu. Nah, ini berarti menambahkan lagu ke dalam playlistnya. Ya. Menambahkan lagu, kemudian ini ada user, ada playlist. Kemudian di sini yang kedua, case kedua, mengendalikan membuat lagu meliputi play, pause, stop, repeat, dan skip. Oke, yang dimaksud dengan mengidentifikasi karakter itu adalah ya, lagu. Kita masuk ke satu objek ini, lagu. Objek lagu. Karakter itu gini, lagu itu kan kita identifikasi biar bisa membedakan antar satu lagu dengan lagu yang lain, itu biasanya diidentifikasi dengan titelnya kan, judul. Kemudian ada lagi artisnya. Jadi kalau judul bisa sama, judul itu bisa jadi sama, tapi artisnya berbeda. Kemudian mungkin ada album. Nah, ini yang disebut sebagai karakter sebuah lagu, yang dia membedakan antar satu objek, satu kelas dengan kelas yang lain. Ini karakternya. Nah, kalau kita gambarkan secara sesuai aturan ya, sesuai aturan kelas diagram, maka kita bisa menggambarkan kurang lebih ini yang atas tadi, nama kelasnya lagu, kemudian kita tarik garis seperti ini ya. Kemudian disinilah kita tambahkan karakternya, ada titel, kemudian artis, kemudian ada album, dan mungkin ada yang lain lagi ya, ada karakter-karakter yang lain. Nah, sebenarnya kita bisa menambahkan istilahnya itu di sini ada, apakah ini public atau private. Ini public plus itu berarti public. Nanti kalau minus kayak gini berarti dia sifatnya private. Jadi kalau public plus itu public, akses modifiernya, kemudian yang minus itu private. Nah, cuman pada step ini kalau belum paham tentang plus minus public private, skip aja, lompatin aja. Yang penting diskusi tetap bisa jalan. Nah, ini ya tadi identifikasi karakter itu
hal yang membedakan antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, step berikutnya adalah mengamati perilakunya. Lagu-lagu yang ini case-nya, lagu-lagu yang terdapat dalam playlist bisa ditambah ataupun dihapus. Oke, berarti playlist ya. Sekarang kita ngomongin tentang playlist. Playlist itu kalau kita ngomongin karakternya itu berarti ada titelnya juga kan. Titel. Playlist misalnya lagu galau. Nah, kemudian playlist lagu kenangan. Atau playlist lagu mood booster. Nah, itu kan bisa macam-macam. Kemudian behaviornya itu bisa menambahkan lagu. Kalau di sini saya tulis saja add song, atau kemudian bisa menghapus juga, berarti ada remove song. Nah, ini behaviornya sebuah playlist. Ya. Jadi ini tadi karakternya, kemudian yang bawah ini ada behaviornya atau perilakunya. Bisa ditambah ataupun dihapus. Nah, kemudian saya kasih case yang kedua, music player. Music player bisa dikendalikan user meliputi play, pause, stop, repeat, dan skip. Berarti kita punya sebuah player, ya, sebuah player, ya. Kemudian di sini saya skip saja atributnya dan saya langsung melompat ke bagian perilakunya. Tadi ada play, ada stop, kemudian repeat, terus apa lagi deh? Skip, play, pause, stop, repeat, play, pause, stop, repeat, skip. Nah, keep it simple, ingat ya. Pokoknya keep it simple. Nah, kalau di sini kalian sudah easy, nah levelnya sudah easy, kamu detailkan apa argumen yang dilewatkan ke sini, kemudian return value-nya di sini apakah status dengan boolean true false atau apa gitu. Nah, itu kalian detailkan. Kemudian di sini misalnya ada keterangan tipe datanya string. Nah, ini baru didetailkan. Tapi sekali lagi keep it simple ya. Kalau ini masih kamu bingung, keep it simple. Yang penting secara abstrak, secara garis besar, kelas diagram ini bisa merepresentasikan hubungan antar objek. Oke, berikutnya kembali ke langkah ini. Tadi identifikasi karakter sudah, amati perilaku sudah, kemudian yang terakhir adalah perhatikan relasi. Perhatikan relasi, caranya bagaimana? Yuk kita coba lagi. Kita case ke yang pertama tadi, lagu terdapat dalam playlist bisa ditambah ataupun dihapus. Berarti playlistnya itu bisa berisi lebih dari satu. Dan dia playlist bisa menampung lagu kan gitu. Ini playlist ya. Playlist. Ini saya gambarkan yang konseptual. Kemudian ini ada songs. Nah, songs. Playlist dan song. Nah, playlist dia berarti bisa memiliki banyak lagu. Nah, bisa memiliki banyak lagu. Dan kita kalau belajar dari case yang ini tadi, di sini tadi sudah dijelaskan ini misalnya kasusnya order bisa menampung banyak item order. Nah, ini berarti dia ditandai dengan tanda bintang karena bisa menampung banyak. Ya, kita coba aja, kita contohnya playlist bisa memiliki banyak lagu. Berarti di sini tandanya adalah bintang. Nah, sederhana kan? Nah, kalau kita mau detailkan lagi, nah ini lagi nih. Contoh lagi, music player user dapat memiliki sendiri jenis subscription-nya meliputi paket family. Oh, berarti ini udah paket subscription, paket family, paket personal ataupun paket bisnis. Oke, kita gambarkan abstraknya. Ini ada paket family dan ada paket personal dan ada paket bisnis. Oke, nggak apa-apa, kita gambarkan konseptual saja biar yang penting diskusi bisa sama-sama
bisa dipahami. Ini konseptual. Nah, kemudian kita bisa mengeneralisir. Ini kan paket, berarti di sini kita bisa bikin kelas generalnya, paket subscription. Nah, kemudian di sini ada penghubungnya. Di sini ada tanda panah. Ini berarti dia kita kasih tanda generalization. Relasi itu macamnya juga ada banyak, simbol-simbolnya juga ada banyak, dan gunakan secukupnya. Ya, ini teknik-tekniknya 5 langkah. Sekali lagi, pelajari notasinya. Yang kedua, kenali objek pada sebuah kasus. Yang ketiga, identifikasi karakter objeknya. Ya, nanti akan jadi atribut. Yang langkah keempat adalah amati perilakunya, yang nanti akan jadi behavior. Dan yang kelima, perhatikan relasinya. Tapi sekali lagi ini tidak akan berhasil kalau kalian tidak mencoba secara terus-menerus. Jadi ada satu lagi langkah sebenarnya, ini ada praktek. Praktek evaluasi. Gitu terus. Semakin banyak belajar, semakin banyak jam terbang, maka kalian otomatis akan semakin familiar dengan notasi-notasinya dan case-case-nya. Jadi ya ini perlu jam terbang. Jadi perbanyaklah membaca, kemudian banyak referensi. Terima kasih, mudah-mudahan 5 langkah mudah membuat kelas diagram ini bisa mudah dimengerti. Mau subscribe, mau like, mau komen, terserah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.